Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Senin 1 September 2025. Dan Gema Kabar Baik kita pada hari ini disadur dari santapan harian. Firman Tuhan di dalam Lukas 13 ayat 12-13, demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan contoh belas kasihan yang melebihi legalisme beragama kepada kita. Ia melihat seorang perempuan yang mengalami sakit akibat dirasuk oleh roh jahat selama 18 tahun. Dan menyembuhkannya dari penyakit yang dideritanya sekian lama. Namun ternyata apa yang dilakukan oleh Yesus mendapatkan reaksi spontan dari kepala rumah ibadat yang marah kepada orang-orang yang datang untuk disembuhkan pada hari Sabat itu. Tindakan Yesus melampaui legalisme ketat agama Yahudi yang melarang adanya upaya penyembuhan pada hari Sabat. Yesus menghardik kepala rumah ibadat karena kemunafikan yang dipertontonkan di hadapan umat. Banyak orang melakukan kebaikan terhadap binatang peliharaan mereka, namun tidak terhadap perempuan itu. Aturan yang ketat dipandang lebih tinggi daripada tuntutan hukum Allah yang menghendaki umatnya dapat mengasihi sesama manusia. Perangkat-perangkat aturan keagamaan yang dibuat sangat ketat itu justru menghalangi orang untuk mengasihi Allah dan sesamanya. Bapak Ibu Saudara, hal yang sama juga sering terjadi dalam kehidupan berjemaat. Terkadang untuk membantu sesama, prosesnya sangat berbelit-belit. Hal semacam ini menyulitkan kita untuk dengan sepenuh hati menaati kehendak Allah. Oleh karena itu, Yesus menuntut belas kasihan menjadi sebuah gaya hidup yang dihidupi oleh umat Allah di atas semua legalisme kehidupan beragama. Ketaatan kepada perintah Allah adalah sikap yang bersifat mutlak. Di dalam dunia kita yang telah jatuh ke dalam dosa ini, adanya kesusahan, kesulitan hidup, kelaparan, kemalangan, sakit penyakit, duka cita, dan lain sebagainya, merupakan hal yang tidak terelakkan. Jika bukan kita para pengikut Kristus yang tergerak dan mau mengambil inisiatif pertama untuk menunjukkan belas kasihan, siapa yang akan menjadi harapan bagi sesama kita? Manusia berdosa hanya mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, kiranya Allah menganugerahkan kekuatan untuk kita. Kita terus berbelas kasihan kepada sesama kita. Tuhan menolong kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Bersyukur untuk segenap kekuatan, hikmat, dan sukacita yang Tuhan berikan. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang boleh kembali mengingatkan, menegur, sekaligus kembali mengajarkan kami bahwa kami ini adalah orang-orang yang menerima belas kasihan Tuhan. Dan sudah seharusnya kami pun juga berbelas kasihan kepada saudara-saudara kami. Kami mohon ampun Tuhan, jika mungkin selama ini seringkali di dalam ego kami, di dalam kami merasa bahwa kami bisa memilih untuk melakukan atau tidak, di dalam kami menjalani hidup kami seringkali mengabaikan belas kasihan kepada saudara-saudara kami. Dan lebih daripada itu, kami lupa akan perintah yang Tuhan berikan untuk kemudian terus peduli kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, tolong kami untuk kembali punya hati yang berbelas kasihan seperti hati Tuhan. Kami rindu biarlah ketika kami melakukannya, kami diingatkan bahwa sungguh kami ini hanya memperoleh kemurahan dan belas kasihan Tuhan saja. Anugerahkan kepada kami kekuatan Tuhan untuk sungguh-sungguh berbelas kasihan kepada sesama kami. Dan lebih daripada itu, biarlah sungguh-sungguh kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan.
Berikan kami hati yang tergerak, dan biarlah kami boleh mengambil inisiatif dan menunjukkan belas kasihan kepada saudara-saudara kami. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini. Engkau pimpin berkati, kami rindu terus memuliakan Engkau, dan kami rindu terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom.